Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah, siapa nih yang di sini bersuka cita? Nah, langsung percaya pagi hari ini kita semuanya bersuka cita. Amin ya. Nah, dan pagi hari ini kita mau sekali lagi bersama-sama memulai sekolah minggu kita. Oleh karena itu, langsung mengajak kita semua untuk melipat tangan dan menutup mata kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang sungguh baik, pagi hari ini kami setiap anak-anakmu kembali datang menghadap hadirat-Mu. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama sekali lagi menenangkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu kami pagi hari ini. Kiranya kami setiap anak-anak-Mu dapat duduk dengan tenang, benar-benar memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sekolah minggu ini. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang langsung mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama dan kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih adik-adik semuanya. Wah, kalian sungguh luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini kita mau sekali lagi mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari langsung mengajak kita semua untuk menaikkan satu lagu pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang
Adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, langsung mau mengajak kita sekali lagi untuk bersama-sama melipat tangan dan menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap anak-anak-Mu mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mampukan setiap kami untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Adik-adik semuanya, sebelumnya langsung mau bertanya nih kepada kalian. Kira-kira kalian pernah nggak ya mengalami sakit? Misalnya sakit demam, batuk, pilek, ataupun mungkin kita pernah luka, ataupun juga mengalami sakit yang lainnya. Loh, serasa kita semua pernah ya mengalami sakit. Nah adik-adik, kalau misalnya kita sedang sakit, kemudian papa dan mama kita memberikan obat kepada kita, merawat kita setiap saat sampai kita menjadi sembuh. Kira-kira boleh nggak ya kalau misalnya setelah kita sembuh, kemudian kita menjadi orang yang tidak berterima kasih? Atau kita lupa dengan kebaikan dari papa mama yang telah merawat kita hingga kita sembuh? Wah, rasanya tentu saja hal ini tidak boleh adik-adik ya. Sudah seharusnya sebagai seorang anak kita berterima kasih dan juga mengingat kebaikan mereka. Juga mengasihi papa mama yang sudah mengasihi kita. Terlebih lagi adik-adik kepada Tuhan Yesus yang telah sayang kepada kita, memberikan kepada kita kesembuhan, bahkan juga menghadirkan papa dan mama di dalam kehidupan Lause dan kehidupan adik-adik semua. Amin ya adik-adik. Adik-adik, ternyata di dalam Alkitab ada juga loh cerita yang demikian. Ada beberapa orang yang sedang sakit yang kemudian Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh karena itu, yuk saat ini langsung mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, langsung mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Tapi pada pagi hari ini kita tidak akan baca semuanya. Kalian bisa membacanya di rumah dan langsung akan membacakan ayat yang ke-15 sampai yang ke-16a. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Amin ya adik-adik. Nah adik-adik semuanya, suatu kali Tuhan Yesus sedang berada dalam perjalanan. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu Tuhan Yesus melewati sebuah kota kecil. Ternyata adik-adik semua, di sana ada 10 orang yang sedang sakit kusta. Kemudian mereka hendak datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik semua tahu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan. Orang-orang yang sakit kusta akan merasa sakit di seluruh tubuhnya karena tubuh mereka semua dipenuhi oleh banyak luka-luka. Wah, kebayang gak adik-adik? Kalau kita saja ada satu luka kecil, misalnya kalian lecet atau tergores, wah pasti rasanya perih sekali, bukan? Aduh gitu kan. Jangan-jangan kita juga bisa nangis kalau mama kasih obat, betul tidak? Betul ya. Dan kebayangkan adik-adik, orang yang sakit kusta ini akan merasa sangat sakit karena luka itu bukan hanya satu, tapi di seluruh tubuh mereka. Dan yang mengerikannya, luka-luka ini bisa menular kepada orang lain. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, orang yang sakit kusta harus tinggal sendirian, tinggal jauh di luar kota, dan mereka harus berteriak, "Najis! Najis!" jika ada orang yang hendak mendekat kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang dihindari. Orang-orang tidak mau mendekati mereka. Karena memang penyakit kusta yang mengerikan itu dan juga dapat menular kepada orang lain. Dan oleh karena itu adik-adik, dari kejauhan mereka berseru dengan suara nyaring, "Yesus, Tuhan,
kasihanilah kami." Dengan seruan itu, mereka percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan mereka dari sakit kustanya. Tuhan Yesus pun mendengar seruan dan juga teriakan mereka. Dan kemudian Tuhan melihat kepada mereka serta berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Adik-adik semuanya, imam-imam pada zaman dahulu yang akan melihat dan menyatakan bahwa apakah mereka sudah sembuh atau belum. Dan jika mereka sudah sembuh, mereka pun boleh pulang ke rumah masing-masing. 10 orang yang sedang sakit kusta itu kemudian taat dan mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dalam perjalanan mereka itu, wah adik-adik, ternyata satu persatu luka yang ada di tubuh mereka mulai menghilang dan mulai menjadi sembuh. Tubuh mereka pun mulai terasa lebih sehat. Wah, mereka pun saat itu juga sadar. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang telah memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan saat itu mereka pun sangat bersuka cita. Sehingga akhirnya mereka pun dapat pulang ke rumah dan juga tinggal bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Akan tetapi adik-adik, ternyata hanya ada 1 dari 10 orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yaitu dari penyakit kusta mereka, yang tetap ingat dan mau datang kembali kepada Tuhan Yesus serta mau memuji Allah. Dan saat itu juga 1 orang itu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan ia berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang telah Engkau perbuat kepada saya." Namun adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, "Bukankah ada 10 orang yang telah disembuhkan? Di mana 9 orang yang lainnya?" Tuhan Yesus telah menyembuhkan ke-10 orang yang terkena penyakit kusta ini. Tetapi 9 orang yang lainnya tidak mengingat, bahkan mereka juga tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan mereka. Dan kepada yang 1 orang itu, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik semua, demikian juga seharusnya dalam kehidupan Lause dan kita semua. Sudah seharusnya dalam kehidupan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kita dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Bahkan di dalam keadaan sekarang yang sulit, mungkin juga kita mengalami sakit penyakit. Akan tetapi selama kita sakit pun, kita juga harus tetap mengucap syukur. Sehat pun kita juga harus berterima kasih dan mengucap syukur. Kenapa Lause? Karena di tengah sakit kita pun Tuhan juga tetap memelihara kita. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Lause, bahkan juga kepada adik-adik semua. Oleh karena itu, dalam segala keadaan dan juga situasi, sudah sepatutnya kita berterima kasih, mengingat selalu kepada kebaikan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Adik-adik semua, demikian juga seharusnya dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan, bahkan juga kesehatan kepada kita semua. Bahkan jika kita sedang mengalami sakit penyakit, mari datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya dan berdoa kepadanya. Mari percaya kepada Tuhan yang akan menjawab, bahkan memberikan yang terbaik sebagai jawaban atas doa kita. Dan jangan lupa adik-adik, kepada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik semua, dalam keadaan apapun, kita harus tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, Tuhan juga mau agar kita semuanya terus dekat kepadanya dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Amin ya adik-adik. Dan pagi hari ini Lause juga mau mengajak kita semua untuk menghafalkan satu ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-2a. Mazmur pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sekali lagi ya. Mazmur pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Amin ya adik-adik. Jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya di rumah. Dan demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman-Mu juga terus berbicara dalam hati kami, dan kiranya kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur ya adik-adik, pagi hari ini kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat tertanam di hati setiap kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Nah adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kita juga akan ada aktivitas. Jangan lupa ya untuk setiap kita dapat mengerjakannya di rumah dan memfotonya dan mengirimkannya ke WhatsApp Lause, ataupun juga kalian bisa meminta kepada papa dan juga mama untuk mengirimkannya di grup orang tua. Demikian juga adik-adik semua, pada pagi hari ini kita juga akan bersama-sama menyaksikan aktivitas dan juga ayat hafalan dari teman-teman kalian di minggu lalu. Selamat menyaksikan. Anas 14 ayat 9b. Dengan siapa yang ia aku, ia telah ia ke Bapa. Kisah para Rasul 10 ayat 38. Tuhan berjalan-jalan keliling-keliling sampai berbuat baik. Saat ini adik-adik kita bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Karena sekali lagi selama 1 minggu ini Tuhan telah memberkati kita, memelihara kehidupan kita. Dan kalian bisa memberikan persembahan dengan menyimpannya di amplop terlebih dahulu dan menitipkannya kepada papa mama ketika datang ke gereja nanti. Atau kalian juga bisa mengirimkannya melalui nomor rekening ataupun QR Code yang tertera di layar kalian masing-masing. Adik-adik semua, demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya sekolah minggu kita hari ini dapat memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita menutupnya, Lause mau sekali lagi mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan kita dan tutup mata. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Pagi ini kami siap anak-anak-Mu telah selesai mengikuti sekolah minggu. Tapi kami memohon biar kiranya firman Tuhan tidak hanya berhenti saat ini, tetapi juga terus tertanam dalam hati kami, bahkan juga berbuah dalam kehidupan kami. Mampukan kami siap anak-anak Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik semua, demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye.